Lonely darkness, but I can't help falling in love with salah ya? you. Wah. Kembali lagi di Markicot. Mari kita bacot. Ini episode kedua. Episode kedua, Bang Doni. Iya, padahal episode pertamanya belum juga diupload. Belum juga diupload. Udah yang kedua. Udah takut digulung dulu. Tapi kita masih milih-milih dulu nih, akun apa yang mau dipakai. Ya. Apa akunnya YouTube gua, atau YouTube Edoer, atau YouTube siapa, kita masih pikir-pikir. Tapi yang pasti Atau secepatnya kita YouTube-nya akan... Om Deddy. Om Deddy, kau bisa? Numpang YouTube. Numpang YouTube. Iya. Cair. Ada isu apa nih, Bang Doni, yang rame? Isunya Spanyol 2, Jokowi kosong. Iya. Yang didukung Jokowi tidak selamanya menang. Pada akhirnya akan kalah semua. Ya. Bahkan ada yang ditangkap KPK. Ada yang ditangkap KPK. Tapi Itu Raja semua Juli bupati. Iya, yang datang ke rumahnya. Iya. Yang sowan Yang sowan ditangkap KPK. Tinggal Raja Juli. yang belum. Iya. Raja Juli ditunggu di. Kita doakan atau kita apain nih sebenarnya? Kita doakan masuk. Gue sih sebenarnya nggak mau ya, menari di atas penderitaan orang lain. Tapi kalau kali ini gue mau menari. Tapi Raja Juli menari di atas penderitaan para Petani. Gara-gara Dolar. Raja Juli, petani nggak bisa jalan-jalan keluar negeri. Jadi ya, keluar negeri Raja Juli Brexit. Iya, masih Raja Juli terus ya? Iya, masih Raja Juli. iya. Sampai masuk KPK. Astagfirullahaladzim, ya Allah, lo nggak boleh ngomong gitu. Lu pernah lempar tai belum? Belum pernah. Belum ya? Mau coba? Belum, Bang. Belum, jangan ya. Molotov cuma di lakban doang. Lakban, gue yang dilempar. Iya. Ini lagi rame banget ini yang DM ke Instagram gua, ya kan. Bang, tolong dong Bang, suarakan BBM di Sumatera. Bukan hanya di Sumut, bukan hanya di Medan, tapi di Sumatera. Ada di Sumatera Barat di Padang, ada di Aceh, ada di Sumatera Utara di Medan, dan daerah kabupaten kota lainnya, ada juga di Pekanbaru, Riau, Pada ya ngantri kan? itu semua. Pada ngantri. Panjang lagi. Jadi kalau kabar yang beredar, menurut Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, katanya kelangkaan BBM di SPBU atau di galon-galon, bahasa orang Sumatera bilang, itu disebabkan oleh bukan banyaknya ya, supir, mereka mogok massal atau mereka marah. Waduh. Katanya, kabarnya karena gajinya tidak dinaikkan dan mereka tak kunjung ditetapkan sebagai pegawai tetap. Gitu. Tapi ini bukan satu alasan menurut gue ya. Ini karena supir BBM itu. ya tangki BBM itu, supir mobil tangki BBM itu. Karena kan begini, ini analisa gembel gua. Bisa gembel. Ini kan sebenarnya Pertamina ini kan bukan sebenarnya lagi, tapi Pertamina ini perusahaan besar. Perusahaan besar. Mereka sebenarnya harus memitigasi jika terjadi sesuatu. Permintaan karyawan mereka apa harus dipenuhi. Iya. Kalau enggak ini kan dampaknya Ke masyarakat semua. Harus Nah. ya seenggaknya win-win solution lah. betul. Yang gua pusing ini sekarang ya kan. Ini gimana caranya pemerintah? Ini kan di bawah Kementerian ISDM nih. Iya. Udah tahu dong kita menterinya siapa? Bolu ketan. Bolu ketan. Bolu ketan. Nah, ketika nanti Presiden menanyakan itu kenapa jadi terjadi kelangkaan BBM di berbagai kota di Pulau Sumatera, terus tiba-tiba Bulu Ketan dengan gampang menjawab itu disebabkan oleh supir yang mogok massal atau berhenti massal. Lah ini masa Presiden dikasih jawaban kayak gitu kan nggak Iya. mungkin. Paling jawaban aman sih biasanya Bang Bolu ketan. Loh nggak boleh aman kayak gitu, harus ada. Kayak Ini kemarin waktu pas di bencana Aceh, siapa listrik bakal nyala? Nah ini juga bohong, mungkin sama kayak gitu. Iya, Tapi nggak buat bisa, menenangkan presiden nggak bisa doang menyalahkan hal yang semudah itu. Ini kan harus dimitigasi. Iya. Pertamina perusahaan besar, mereka harus memikirkan. Kalau bisa udah nih kita gaji kita naikkan dulu, kan? Apa turutin kemauan mereka, yang biar penting, masyarakat nggak jadi iya, korban. jalan dulu nih bensin. Ini kan kasihan ya berkilo-kilo, Iya, Bos. Berkilo-kilo. Macetnya. Ini kan harus ada solusi. Jangan mencari kambing hitam, terus yang dikali kambing hitam kan adalah supir. Itu yang boleh juga ada ambulan sampai ke perangkap Bang. di situ, Makanya Bang. itu, Ambulan. kan yang jadi korban rakyat Rakyat akhirnya. lagi. Orang kritis, nggak ada BBM, akhirnya meninggal. Siapa yang harus disalahkan? Bahlil. Bulu ketan. Pemerintah. Harusnya ambil taktis dong, Bulu Betul. ketan. Kalau kayak gini kan yang disalahkan lagi kan oleh rakyat siapa? Pemerintah lagi. Presiden Bos. lagi lempar. Padahal yang salah adalah orang di bawahnya. Orang di bawahnya. Nah inilah dampak atau akibat dari
penempatan orang-orang yang tidak kompeten. Makanya kayak kemarin tuh Pak Presiden waktu pidato tuh Bang, yang dia bilang, boleh nggak ngomong bajingan? Gue bilang, boleh banget Pak Prabowo. Ya boleh. Kalau bilangnya ke bawahan-bawahannya nggak beres itu. Benar, bajingan. Ke Bolu Ketan, ke siapapun menteri-menteri yang suka bohongin Pak Presiden. Bilang aja Pak bajingan, kita support. Betul. Keresahan rakyat itu sebenarnya harus segera dimitigasi, harus dicari solusinya. Jangan mencari kambing hitam. Ini karena supir, karena ini, karena itu. Gue curiga malah kelangkaan BBM sebenarnya. Cuma supir ini jadi alibi aja. Supir jadi alibi. Jadi alasan aja buat dia nih. Oh ini karena ini Pak. Padahal sebenarnya BBM udah mulai langka. Nah kalau langka itu apa tuh Bang? Ya pertama kan penyebabnya kan karena harga minyak dunia sudah mulai naik lagi sekarang, ya kan? Begitu turun, harga minyak BBM di Indonesia nggak turun. Begitu naik, kemungkinan bisa naik lagi nih. Apalagi Selat Hormuz sudah mulai. Panas lagi nih. Tutup lagi. Buka tutup ini. Kayak lubang pantat. Lubang pantat tuh. Bahlil ganteng tuh dari lubang pantat. Jadi menurut gua terkait isu BBM ini harus segera ditanggulangi, harus segera dicari solusinya. Nggak bisa saling menyalahkan dan harus solutif. Ya. Katanya Bajai suruh pakai Pertamax turbo. Iya, bentor. Kalau di sana sebutannya bentor, becak roda 3 itu. Yang ada motornya itu. Ada motornya. Kalau dulu di Medan itu motornya motor BSA. Nah, sekarang mungkin suruh isi Pertamax turbo. Gimana? Ya nggak cocok dong. Ibarat begini, kayak kita gini biasa makan warteg, ya kan? Tiba-tiba dikasih makanan spaghetti. Atau makanan-makanan western lah, makanan Eropa. Moncor kita Bang, moncor. Mencret jadinya. Gitu. Iya. Selain perut kita mencret, duit kita juga nggak sanggup bayar. Nggak sanggup bayar. Gitu. Benar ini analoginya. Apalagi yang masih rame, Wer? Sejauh itu tuh Bang. Masih bola ya, bola. Habis itu apalagi tadi? BBM. Ternyata tembok ratapan itu tidak sesakti itu. Iya. Masih terus bisa Febri kalah. juga masih rame ya. Febri juga sejauh ini masih rame. Masih rame karena belum pakai rompi pipi. Belum pakai rompi pipi. Harusnya pakai. Katanya rompi pipinya habis Bang. Habis. Kata siapa? Kata orang-orang, wah ini Febri nggak pakai rompi pipinya habis. Kan bisa loh suruh pakai rompi dadan dulu yang. Iya rompi dadan dulu aja gitu kan. Maksudnya dadan kan kekecilan. Iya. Kasih Febri aja gitu. Daripada nunggu-nunggu rompi pink kan. Ini sebenarnya podcastnya masih sepi ya. Gue nggak tahu juga penontonnya bakal rame apa enggak ya. Karena belum ada bintang tamu. Mic-nya cuma 2. Mau pakai mic 3 bingung gimana caranya. Kita butuh support dari siapa? Siapapun yang mau ini endorse. Kemarin udah ada HS. Batal. Siapapun belum ada. Lagi yang mau taruh barang sini, kita support. Lu jualan. Biar bisa nambah mic loh. Mic cuma 2, kamera cuma 1. Kamera cuma 1. Itu pun pinjam. Itu bukan pinjol. Pinjam. Dikit lagi Kredivo nelpon. Tapi lu ngomong-ngomong soal pinjol, lu pinjol nggak pernah bayar katanya ya? Kata itu dulu Bang. Kenapa nggak bayar? Coba ceritain dulu. Kalau dulu kita ada bahasanya galbay Bang. Gabay, apa itu gabay? Galbay itu galbay. Iya. GALBAY. Artinya? Gagal bayar. Terus? Ya kita kan nggak sanggup bayar. Udahlah. Bansos. Terus habis itu? Ya udah kita kagak bayar Bang. Terus? Ya udah nggak bisa minjem lagi. Jadi blacklist dong nama lo? Blacklist. Kredit mobil nggak bisa, kredit motor nggak bisa. Nggak bisa kredit. Jadi bagus dong, jadi cash belinya. Jadinya beli cash semuanya. Jadi nih buat pinjol-pinjol yang masih ada tagihan nih, Doer udah terkenal sekarang, tolong dikejar aja. Gitu. Jadi kita ngasih edukasi finansial bahwa kalau kalian nggak sanggup bayar, udah nggak usah bayar. Gitu. Jadi biar nama kalian jelek, kalian mau nggak mau belinya cash. Gitu. Karena kalau pinjol itu penyakit Bang. Kenapa? Kita kalau dikasih limit, wah gatel bawaannya, pengen jajan mulu, nggak bisa lihat limit, QRIS langsung iPhone 17 Pro Max. Tiba-tiba akhir bulan puyeng sendiri. Iya, kagak ketemu kan, akhirnya apa? Gali lobang, tutup lobang. Gali lobang tutup jurang sih. Gali lobang tutup jurang. Iya. Tapi kan lo punya tanggung jawab, lo punya utang, lo pernah ngambil kredit motor, kredit handphone. Lo ada niatan buat bayar nggak sih? Ada Bang, niatan ada. Kapan? Kalau udah kaya. Oh tuh, ya pinjol, mitra-mitra pinjol. Kalian Doer belum bisa dulu bayar. Nanti kalau sudah sekaya Febri baru saya bayar. Nggak mungkin dong. Mungkin. Mungkin. Siapa tahu saya jadi
Oh gitu. Ngeri juga lo ya berarti ya. Ini tolong jangan diikutin ya. Pokoknya kalau lo Tidak. pinjol ya bayar gitu loh. Tanggung jawab tetap. Iya, ini bukan edukasi untuk kalian kalau nggak sanggup bayar pinjol jangan galbay. Kayak di YouTube YouTube. sebelah, Bang. Ya apa katanya? Kan ada banyak edukasi pinjol. Ah. Kalau nggak mampu bayar, jadikan bansos aja. Jadi bansos. Diteleponin terus dong lo. Diteleponin dulu. Terus? Dulu diteror, ya kan, dikirim pakai COD. Ah. Di teror WA-nya lah. Ah. Kita tutup mata. Tutup mata, pindah rumah. Tutup mata, pindah rumah. Ini ngapa habis bahas Pertamina jadi bahasa pinjol ini? Ini beririsan, Bang. Beririsan, kenapa? Kalau misalnya Pertamina makin lama harganya makin naik, terus sulit juga, orang mau nggak mau pinjol. Lah iya. Karena nggak cukup penghasilannya. Sekarang Bang. kan kalau gue lihat kan ini pemerintah daerah juga udah nggak karu-karuan menurut gua. Nggak karu-karuan dalam artian begini. Mereka ini mungkin transfer daerah dari pemerintahnya dipotong karena efisiensi. Sehingga mereka sekarang mengejar PAD-nya, pendapatan asli daerahnya dengan menarik-narik pajak dari orang motor. yang belum bayar Iya, pajak motor. kendaraan gitu. Jadi sampai di stikerin lah, sampai Iya. dipilokin lah angkot segala Kan kita macam. lucu juga, Bang, motor baru kredit ya kan, PCX ada stiker gitu kan. Iya, sedih sih enggak ya, maksudnya gini, lu udah beli motor kredit nih kan, Iya. berharap untuk narik, oke lah kerjaan paling mudah sekarang mungkin narik Ojol. narik ojol ya, Iya. narik ojol, motor oke motor baru segala macam. Terus gara-gara pajaknya nggak dibayar, dia nggak bisa ngisi Pertalite, BBM Iya. subsidi. Di stikerin. Nah, sedangkan harga Pertamax harganya hampir setengah lebih, jadi 16.000 16.000. sekian gitu. 60% lebih mahal. Nah, jadi otomatis kan pendapatannya berkurang karena Iya. ngisi BBM yang Pertamax yang lebih mahal. Apalagi kalau Pertamax habis ngisinya Pertamax Turbo yang harganya bisa sampai hampir 20.000. Iya. Nah, ini kan kesian juga rakyat kecil. Mereka ini gajinya pas-pasan. Pas-pasan. Gajinya juga nggak naik-naik. Sedangkan harga kebutuhan pokok naik semua. Mereka dipersulit ngisi BBM. Gue dulu pernah ojol, Bang. Ah. Gue dulu pernah ojol. Penghasilan paling gede itu paling 150.000, Bang. Se- Bersih. Sehari, oke, bersih. 150.000. Kalau kita pukul rata taruhlah sebulan 5 juta bersih. Itu kalau misalnya kita buat bensin aja sama biaya servis bisa habis 2 juta, Bang. Duh, motor. Motor, belum biaya kita makan, belum listrik rumah, kontrakan. Iya, Ya kan, anak butuh susu. Waduh. Betul. Ini rakyat makin sulit sebenarnya. Iya, jadi yang bikin nanti rakyat makin marah adalah ketika mereka dikejar-kejar. Sedangkan mereka pendapatannya nggak bertambah, justru berkurang. Makin defisit pendapatan mereka. Akhirnya nombok. Dari nombok ke pinjol. Jadi nyambung ya antara Nyambung. Pertamina, Iya. BBM. Pinjol. Pinjol lah ya. Ya, karena kan dia akhirnya, aduh nggak kuat nih, misalnya harus bayar kontrakan, tapi duitnya udah habis nih. Akhirnya pinjol. Mau nggak mau pinjol. Pinjol, gali Pas lubang. Bulan depan nggak ketemu lagi, dia pinjol lagi. Pinjol lagi, Nutupin. tutupin yang itu. Jadi gali lubang, tutup jurang. Nah, jadi tolong pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dikasih kelonggaran dulu buat rakyatnya. Jangan dikejar-kejar pajak. Giliran pajak ya cepet banget lo semua monyet ya. Iya. Giliran fasilitas Giliran yang koruptor lama banget. enggak, giliran kejar pajak cepet. Giliran fasilitas jalanan segala macam lama bener di ininya. Sampai beranak di jalan. Betul, gitu. Mungkin podcast kita sekian dulu ya. Sekian dulu, Bang. Karena kita masih menunggu brand yang masuk. Brand yang masuk. Jadi nih. kalau brand belum masuk kita bingung nih mau ngomong Iya. apa. Tapi kalau brand udah masuk banyak yang mau Kita kita gacor, omongin. kita gacor. Kita gacornya gila-gilaan. Pokoknya nggak Apalagi bener kita anjing-anjingin. next episode ini akan ada tamu. Tamu. Tamu spesial. Spesial, Bang. Tamu spesial banget. Dari mana tuh, Bang? Dari keluarga baik-baik. Dari keluarga baik-baik. Dari keluarga baik-baik yang pasti orang Depok nih. Nah. Karena kita belum bisa manggil narasumber dari luar karena harus membiayai ongkosnya ke sini. Nah, kalau ini kita yang diongkosin. Kita diawasin. Ini adalah kita spill dikit orangnya. Iya. Orangnya sudah mendapat 11 laporan di Polres Tangsel. Tangsel. Ah. Laporannya dari mana? Tunggu episode, Tunggu episode selanjutnya. Oke, sampai ketemu di episode Setelah- ketiga. Mari Kita bacot.